Kalau seorang ibu tenang, si ayah ikut tenang, anak 3 kali tenang. Gitu. Seorang ibu bahagia, ayah ikut bahagia, anak 3 kali bahagia. Seorang ibu marah, misalnya lagi saat ini nih, si bapak ikut marah 1 kali ya, anak 3 kali marah. Gitu dia, vibrasi itu. Makanya mengapa yang paling sering belajar ibu, yang ikut pengajian ibu, yang baca buku ibu, nggak apa-apa. Ya, walaupun idealnya ayah juga kan harusnya supaya ayah juga punya pola parenting, walaupun tidak sebanyak ibu, nggak apa-apa karena yang harus tenang tuh ibu. Gitu. Yang harus senang tuh ibu. Nah, cuman di antara 24 jam itu kan nggak mungkin senang terus. Iya. Ya, penat kita akan berubah level emosinya. Mau mens, biarpun kita udah banyak baca buku, belajar, pengen cubit orang itu. Ya kan? Nah, maka itu tadi rubah posisi, olah nafas. Itu yang paling simple. Ya, saya juga gitu. Ya, jangankan sama anak gitu, sama suami mau marah, nggak perlu harus hari itu juga dibahas. Ya, handle feeling dulu. Saya duduk dulu, istighfar, baru ingat tuh ilmunya. Ya, tapi kok kayaknya udah tarik nafas pun masih marah, udah saya tidur aja dulu. Bahkan saya seneng rebahan di lantai. Okay. Tapi lama-lama Kak Niki itu jadi sebuah kode juga. Jadi suami saya kalau lihat istrinya Bu Isa tidur di lantai, dia udah tahu istrinya lagi marah banget. Jadi dia jangan macam-macam. Ya, nah pada saat saya rebahan itulah saya healing di situ, istighfar di situ gitu. Nggak usah lama 15 menit. Pas bangun lagi udah enak lagi gitu. Kadang-kadang saya suka lari kemana tadi emosi ya? Gitu. Marah tadi kemana ya? Rupanya kalau cerita lagi tinjauan dari gelombang energi atau gravitasi bumi, rupanya semua energi emosi kita pada saat kita rubah posisi dia akan turun ke bawah, gitu. Nah makanya mengapa dari berdiri duduk supaya badan kita mendekati lantai, malah bagus lagi bukan di kursi, ya di lantai. Gitu. Cuman lihat kondisi juga lagi di mall tiba-tiba duduk mendeplok kan nggak lucu juga. Nanti habis episode ini semua ibu-ibu tidur di lantai. Kan iya. Paling nggak rubah posisi, dia mundur dulu kan, gitu ya, atau cari kursi gitu. Nah, kemudian rebahan itu semua badan, ya, bukan hanya paha dan tungkai saja yang akan kena lantai, semua badan posisinya tiduran gitu. Maka energi-energi negatif itu lebih gampang dia akan masuk ke gravitasi bumi ke dalam tanah itu. Jadi kuburkan emosimu di tanah, kata para pujangga kan begitu.